Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya sebagai moderator dengan nama Aditya Al-Mafif dengan NIM 220130118 dan teman saya Dan saya Nadia Sapira Sinaga NIM 220130103 dan saya Fitriana dengan NIM 22013101. di sini kami ingin menjelaskan materi tentang rolling. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rolling. Rolling adalah sebuah proses penipisan ketebalan atau membentuk benda menjadi melingkar berdasarkan radius atau diameter yang ditentukan. Awal proses rolling ditemukan pada tahun 1500-an. Pada saat itu hanya digunakan untuk mengurangi ketebalan benda dengan alat rolling kedua sisi dan benda yang akan ditipuskan melewati di antaranya. Setelah itu, proses rolling dikembangkan untuk membentuk benda dengan berbagai jenis material seperti plat baja, pipa, dan bar lainnya. Baiklah, selanjutnya ada proses pengoralan. Proses pengoralan adalah proses mengurangi ketebalan benda kerja dengan menggunakan sejumlah roll. Contoh produk hasil proses pengoralan adalah plat dengan ketebalan lebih dari 6 mm, sheet dengan ketebalan kurang dari 6 mm, dan foil dengan ketebalan kurang dari 0,1 mm. Baiklah, selanjutnya materi tentang struktur butiran dalam penggulungan logam atau metal rolling. Bahan car memiliki struktur butiran yang tidak seragam. Biasanya butiran kolumeneral besar yang tumbuh ke arah pemadatan. Struktur butiran ini biasanya tegas dengan batas butiran yang lemah. Struktur car memiliki karakteristiknya yang lebih banyak cacat seperti porositas yang disebabkan oleh gas, rongga susut, input padat, bahan asing yang terperangkap dalam logam seperti oksida logam. Gulung logam di atas suhu rekristalisasinya akan menghancurkan struktur butiran lama dan membentuk kembali struktur butiran yang baru, yang lebih keras bersamaan dengan struktur butiran yang lebih seragam. Penggulungan logam menutup kekosongan dan rongga yang dapat di dalam struktur logam. Di materi yang berikutnya ada jenis-jenis mesin rolling, diantaranya mesin roll dengan 2 tingkat. Roll dengan ukuran yang sama diputar hanya pada satu arah. Hasil yang diperoleh dimasukkan kembali ke roll belakang untuk proses pengolahan berikutnya. Kedua, mesin roll 3 tingkat. Mesin roll ini terdiri dari roll atas dan roll bawah sebagai sumber gerak dan roll tengah yang bergerak akibat gesekan. Baru mesin roll 4 tingkat. Pada mesin ini, lembaran yang sangat tipis dapat di-roll menjadi lebih tipis lagi dengan diameter yang lebih kecil. Akan tetapi, karena roll diameter kecil mempunyai kekuatan dan kekuatan yang lebih rendah dibanding roll besar, maka roll berdiameter kecil harus ditopang oleh roll diameter besar. Mesin roll cluster. Pada mesin roll ini, tiap pengoralan benda kerja didukung oleh 2 roll lainnya. Mesin roll planetary, suatu rencana mesin roll. Yang lainnya adalah mesin roll planetary atau planetary mill. Mesin ini terdiri atas pasang roll pendukung besar dikelilingi oleh sejumlah roll kecil yang disebut planet. Di sini adalah gambar dari masing-masing jenis mesin dari rolling. Ada mesin rolling 2 tingkat, mesin roll 3 tingkat, mesin roll 4 tingkat, dan mesin roll cluster dan mesin roll planetary. Proses rolling dibagi menjadi 2 tahap, yaitu hot rolling dan cold rolling. Hot rolling adalah langkah awal dalam proses rolling. Dengan suhu panas memudahkan untuk membentuk benda padat seperti logam atau baja menjadi roll atau bending sesuai yang diinginkan. Suhu yang digunakan pada setiap material pada saat proses rolling adalah berbeda. Pada material aluminium, suhu yang diperlukan sekitar 400 derajat Celcius. Material besi biasanya membutuhkan suhu 1200 derajat Celcius untuk proses rolling. Sedangkan untuk material tahan panas dibutuhkan suhu di atas 1500 derajat Celcius agar material tersebut bisa diproses. Kemudian proses hot rolling biasanya masih menghasilkan tekstur kasar dan tidak rapi. Maka dari itu dibutuhkan proses cold rolling untuk proses finishing dan merupakan tahap akhir dari proses rolling. Pada proses hot rolling, deformasi tidak menyebabkan terjadinya penguatan logam. Energi deformasi yang dibutuhkan menjadi lebih kecil pada temperatur yang lebih tinggi.
Dengan demikian, maka deformasi dapat dilakukan pada benda kerja yang berukuran relatif besar dengan total deformasi besar. Pengerolan panas atau hot rolling awal menghasilkan beberapa produk yang disebut sebagai bloom, swept, dan billet. Kemudian keuntungan dan kekurangan hot rolling. Keuntungan hot rolling yaitu bebas dari tegangan sisa, sifat-sifatnya lebih homogen, porositas dalam logam dapat dikurangi, kemudian sifat fisis logam akan meningkat akibat penghalusan butir logam. Kemudian butir yang kasar dan butir yang berbentuk kolom diperhalus. Kemudian kekurangan hot rolling. Dimensi kurang akurat, terjadi oksidasi pada permukaan logam atau menjadi karat atau kerak. Terjadinya dekarburisasi pada permukaan, dimensi produk kurang akurasi karena sulit memperhitungkan faktor ekspansi dan kontraksi yang terjadi, ada kemungkinan terjadi hot shortness atau rapuh panas. Ada kemungkinan terjadi hot shortness atau rapuh panas itu. Kemudian terjadi ketidakhomogenan struktur pada permukaan dengan bagian dalam akibat perbedaan temperatur dan deformasi. Kemudian dilanjutkan dengan video hot rolling sebagai berikut. Steel is highly resistant to shaping when it's cold, and for that reason it is generally rolled whilst it's hot. To make sure the steel is at the correct temperature for rolling, it is fed into a furnace. Here it travels through several temperature control zones until it's at the correct temperature and ready for rolling. Whatever the product, the principles of hot rolling are the same. Steel is squeezed between rolls until the final thickness and shape are achieved. To do this, the rolls must exert forces of tens of millions of newtons, equivalent to a weight of thousands of tons. The rolls, therefore, run in massive bearings, mounted in housings of enormous strength and driven by powerful electric motors. These are known as mill stands. The layout of a rolling mill can vary from a simple single-stand mill to several stands positioned either side by side or in a line. The mill rolls themselves can either be plain for flat products such as strip, used for products such as cladding, or profiled for sections, beams and columns for use in construction. Mill stands have various roll arrangements depending on the product being rolled. The simplest arrangement is a two-high stand. Oke, kemudian ada cold rolling. Cold rolling adalah tahap akhir dari proses rolling atau lebih dikenal proses finishing. Minimum suhu yang digunakan untuk proses cold rolling adalah suhu ruang. Cold rolling umumnya menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Maka dari itu proses ini disebut finishing. Secara umum proses pengerjaan dingin berakibat struktur butir mengalami distorsi atau perpecahan. Kekerasan dan kekuatan meningkat, namun keulatan akan menurun. Suhu rekristalisasi baja meningkat, penyelesaian permukaan lebih baik, dapat diperoleh toleransi di mana dimensi yang lebih ketat. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan cold rolling. Keuntungannya yaitu produknya lebih tipis daripada produk pengerolan panas, benda kerjanya menjadi lebih kuat dan lebih keras, kemudian permukaan relatif lebih halus dibanding pengerolan panas. Kemudian kekuatan tarik akan lebih baik dari benda asalnya, ketelitian atau dimensi yang lebih baik, hasil permukaan benda kerja lebih baik. Kemudian kekurangannya. Pertama, membutuhkan proses pengerjaan panas setelah pengerolan untuk menyeimbangkan lagi sifat mekanik produknya. Baru yang kedua itu daya pembentukan yang diperlukan lebih besar. Peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat. Struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras tapi rapuh. Kemudian waktu prosesnya lebih lama. Gaya deformasi yang diperlukan untuk proses pengerolan relatif lebih besar. Berikut adalah video dari cold rolling. One of the further processes is cold rolling of strip. This is used to produce a thinner, flatter product than is possible on a hot mill, down to a thickness of 0.15 millimeters. Forming properties and surface finish of cold rolled strip is better.
It can also be coated with zinc to protect it from corrosion, with tin for cans, and with a plastic coating or paint for protection and decorative purposes. Baik, saya akan membaca jenis-jenis rolling logam. Yang pertama itu adalah pengeluaran longitudinal. Pengeluaran longitudinal adalah pengeluaran satu arah yang digunakan untuk menipiskan atau membentuk radius melingkar. Yang kedua itu pengeluaran longitudinal. Pengeluaran transversal adalah pengeluaran untuk menipiskan sebagian dari benda dengan menekan benda dari atas dan bawah untuk mencapai ketebalan yang diinginkan. Dan yang ketiga itu adalah obligu, adalah pengeluaran untuk membongkakkan atau membuat radius di kedua sisi secara bersamaan. Kedua sisi secara bersamaan, proses ini diperuntukkan untuk membuat bahan yang memiliki radius atas dan bawah dan berbeda. Dan selanjutnya adalah tujuan proses rolling. Yang pertama itu adalah mengurangi ukuran penambang benda kerja, memperoleh bentuk yang diinginkan, memperhalus ukuran butir benda kerja atau struktur butir lebih halus, mengurangi kegetasan benda kerja. Benda kerja awal biasanya berupa input hasil pengecoran yang bersifat getas, menghilangkan lubang-lubang kecil di dalam benda kerja. Pada proses pengecoran biasanya ada gas yang terjebak di dalam benda kerja dan menyebabkan lubang-lubang kecil, dan meningkatkan kekuatan benda kerja, meningkatkan kekerasan benda kerja, memperhaluskan permukaan benda kerja. Selanjutnya adalah contoh aplikasi rolling. Yang pertama, industri otomatis rolling digunakan dalam pembentukan bodi mobil dan pengerjaan logam pada mesin otomatis untuk mencapai kekuatan dan dimensi yang diinginkan. Yang kedua yaitu industri konstruksi rolling, digunakan dalam pembangunan bangunan tinggi, pembuatan konstruksi jembatan dan pipa baja dengan kualitas tinggi serta daya tahan yang baik. Dan yang ketiga itu adalah industri elektronik rolling, digunakan dalam produksi komponen elektronik seperti kemasan logam, kapasitor, dan berbagai komponen sensitif lainnya.